nenek saya Ratu Khadijah, punya ayah namanya Tubagus Muhammad Mansur, waliullah al-arif billah Sayyid Tubagus Muhammad Mansur. Beliau punya murid Mang Qayyum, diijazahkan doa keselamatan karena zaman-zaman perjuangan dulu. Saum, setelah saum 1 minggu disabet perutnya oleh Mbah Mansur, dicoba tapi jebol. Mang Qayyum jebol perutnya, kemudian ususnya kemana-mana, putus, jebol perut. Mbah Tubagus Muhammad Mansur selaku guru pun kaget. Di musola kejadiannya, tajuknya sekarang masih ada, cuma sayangnya perlu dibenahi. Akhirnya Mbah Mansur wudhu di balong samping tajuk, sholat 2 rakaat. Mayat Mang Qayyum dibungkus pakai tikar pandan dibungkus. Kemudian sholat hajat 2 rakaat, kemudian berdoa, ya Allah, ini mohon dihidupkan lagi nih muridku. Kemudian Mbah keluar lagi ngambil air pakai batok, ya, pakai gayung batok dari balong tempat wudhu tadi, diambil kemudian disiramkan ke mayat yang dibungkus dengan samak itu tikar pandan. Seketika pula itu mayat bangkit dalam kondisi ini sudah rapat lagi, cuma ada bekas seperti bekas operasi seperti itu, tapi rapat lagi dan hidup lagi. Tapi hidupnya nggak sebentar, cukup lama juga. Dan itu murid nurut sama guru, jangan diajak ke pasar Pleret, di perempatan tempat delman lewat, orang lewat situ, habis hujan. Kata Mbah Mansur, Qayyum, kamu tiduran di sini. Tiduran murid Mbah Mansur. Mbah ke dalam beli asahan. Lupa Mbah karena kebanyakan yang jualan muridnya. Kemudian pulang ternyata sholat zuhur di tajuk tersebut di musola dekat rumah. Pas beres sholat baru ingat, astagfirullah, si Qayyum. Kemudian ambil kuda, naik kuda pergi ke pasar cukup jauh, berteriak Mbah memanggil sang murid, Qayyum. Baru bangkit muridnya ketika gurunya manggil. Ini ceritanya, kisahnya hampir sama dengan Sunan Kalijaga. Manut, diam sudah manut, digiles sama delman, diinjak-injak orang, nggak kerasa, cuma berlumpur karena memang sudah tidur di lumpur, tapi nggak mati, tidak terluka. Bangun, nyambah, baru bangkit. Hampura, dibawa ke Masjid Baitur Rahman dekat pasar, di situ masjid besar. Dimandikan, mandi, sholat sekarang. Nih kain sarung, nih pakaianmu. Sholat di situ akhirnya. Berjamaah, walau Mbah sudah berjamaah, tapi berjamaah lagi itu sodakoh. Ya, kata Rasulullah begitu. Ini berarti ulama dan tahu hikmah hukama. Siasat al-muluk juga iya, karena Mbah juga menjadi guru dari Bung Karno, Bung Hatta, punya anak angkat, dan sebagai murid juga Jenderal M. Yusuf, penerima Super Semar tuh yang benar tuh itu. Artinya beliau walaupun tidak terjun di ranah pemerintahan, beliau pejuang dan beliau punya hikmah hukama. Ini yang disebut hikmah hukama, ya, rahasia-rahasia seperti ini. Tapi orang Wahabi mengatakan bahwa itu ilusi. Orang Wahabi mengatakan bahwa itu adalah cerita-cerita fiktif atau fiksi. Karena orang Wahabi menggadang-gadang orang yang mengatakan Al-Quran atau kitab suci adalah fiksi, pantas bergurunya kepada orang seperti itu.
Jadi tidak yakin dengan hikmatal hukama. Jadi jangankan Syekh Abdul Qadir, mbah saya, ayah dari nenek saya, dengan izin Allah menghidupkan orang yang mati, muridnya sendiri dengan izin Allah. Namanya waliullah, karomah keluar itu harus dengan izin Allah. Siapapun jika tanpa izin Allah, ya tidak akan mungkin.